Kartini, ia adalah penggerak emansipasi wanita. Ia pupuk harapan hingga ia suarakan jua. Ialah yang menggagas ide-ide dan aspirasi para wanita. Ia berani protes kebudayaan yang menghambat pembangunan dan kemajuan wanita. Ia juga tanpa lelah mengingatkan teman-temannya yang lain, terutama mereka yang masih baru, agar selalu bersabar, agar senantiasa berusaha belajar dengan cepat. Dia sosok yang berani, multitalenta, dan bersahaja berani mengungkapkan pikiran dan gagasannya. Aku sangat bangga kepada Kartini yang saat itu membuat emansipasi perempuan punya hak untuk memperjuangkan kaumnya dengan kesetaraan dan keadilan pikiran. Dan gagasan Kartini menginspirasi para perempuan. Maka dari itu, kami dari UKM KMPB ingin bertanya kepada lelaki masa kini, apa pandangan mereka tentang perempuan dan emansipasi RA Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi di sini saya bersama dengan orang yang sangat luar biasa. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Perkenalkan, saya Muhammad Aulia dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini sebagai perwakilan dari unit kegiatan mahasiswa, kepemimpinan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Firdaus dari Forum Silaturahmi Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadri, biasanya itu dipanggil Hadri. Saya dari perwakilan organisasi mahasiswa baru yaitu Forum Muda Fakultas Tarbiyah dan Keguruan atau Forum Muda FTK. Saya di sini selaku sebagai wakil ketua umum Forum Muda FTK. Nama saya Muhammad Jena Ramadhani dan saya dari organisasi komunitas Usuluddin dan Humaniora. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zeki Yasin dari komunitas Koyong Dakwah. Ulun jabat menjadi ketua bidang minat dan bakat. Kalau abangnya? Kalau ulun, nama ulun Muhammad Faizal Rizal. Ulun dari komunitas Payung Dakwah dan ulun anggota bidang minat dan bakat. Perkenalkan, nama ulun Bawaihi dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara dari ASRI. Jabatan pian di ASRI apa nih? Jabatan di ASRI sebagai ketua umum. Kalau boleh tahu, menurut kakak siapa sih sosok Raden Ajeng Kartini itu? Kalau menurut saya, Raden Ajeng Kartini itu adalah salah satu pahlawan nasional wanita Indonesia, yang mana beliau juga adalah pelopor dari emansipasi wanita pada zaman beliau. Dulu ya, wanita itu sulit untuk mengenyam pendidikan, dikarenakan pada zaman itu terdapat ketimpangan sosial antara hak wanita dan hak laki-laki. Hal ini yang menjadi pemicu dari emansipasi wanita yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Kaum wanita itu sangat layak mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, karena wanita akan menjadi sosok ibu, sedangkan ibu adalah guru pertama untuk anak-anaknya nanti. Bisa kita lihat pada zaman sekarang juga banyak pemimpin-pemimpin itu dari kaum wanita, serta para tenaga pengajar, ahli-ahli ilmu itu banyak didominasi dari kaum wanita. Hal ini yang menunjukkan bahwa gerakan emansipasi wanita yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini itu bukanlah hal sesuatu yang sia-sia. Abang, biasanya abang ngapain sih dengan Kartini? Kalau biasanya, kalau sepengalaman saya lah, untuk di hari RAKT ini, ulun sebenarnya sebelum masuk kampus ini jarang ya memperingati hari RAKT ini. Mungkin cara memperingatinya hanya sekadar menyebar sebuah pamflet aja tentang RAKT ini, tentang perjuangannya di masa penjajahan dahulu atau kontribusi beliau pada saat memerdekakan Indonesia. Kalau bicara tentang apa yang perlu kita lakukan pada saat memperingati hari RAKT ini sangat banyak sebenarnya. Seperti contohnya bisa melakukan acara seminar, bisa menyelenggarakan sebuah acara seminar keperempuanan lah. Bagaimana peran seorang perempuan pada zaman sekarang.
Lalu bisa juga kita mengadakan sebuah perlombaan. Biasanya tuh terjadi atau dilaksanakan itu di SMP, SMA maupun SD seperti acara fashion show, menggunakan kebaya atau segala macam hal. Karena itu adalah salah satu cara kita untuk mengapresiasi perjuangan beliau pada zaman penjajahan dulu. Kalau menurut Anda, bagaimana sih gerakan perempuan yang sekarang sudah ada? Mungkin kalau berbicara masalah gerakan perempuan sekarang, kita lihat ke belakang yang mana wanita pada zaman dahulu itu kan lebih diatur oleh laki-laki. Biasanya laki-laki, kata-kata yang sering kita dengar itu kan wanita lebih banyak di dapur, di kasur. Tapi kalau kita lihat gerakan sekarang, wanita itu lebih setara dengan laki-laki. Bagaimana wanita itu mampu memperjuangkan pendidikannya, lebih mampu bersaing di era sekarang. Bagaimana dalam pola berpikir, bagaimana pola dalam pendidikan, wanita itu selalu bekerja keras. Bagaimana caranya dia lebih hebat, lebih bisa setara dengan yang namanya seorang laki-laki. Adakah sosok Kartini di masa sekarang? Untuk saat ini di masa sekarang yang menyamai beliau kemungkinan tidak ada. Tapi kemungkinan ada yang berjuang sepenuhnya, yaitu istri mantan presiden kita, yaitu Gus Dur, Sinta Nuriyah, yaitu beliau menciptakan organisasi hak-hak untuk perlindungan perempuan supaya di situ mendapatkan kesetaraan gender dan perempuan mendapatkan hak-haknya seperti pendidikan dan lain-lain lah. Oke. Ini yang terakhir nih Kak. Apakah perlu ada emansipasi perempuan? Untuk saat ini mungkin sangat perlu, karena emansipasi untuk menyetarakan kebebasan antara individu dan kelompok, kemungkinan itu sangat perlu supaya tidak ada diskriminasi ataupun penindasan di hari-hari lainnya. Kalau menurut Abang nih, bagaimana sih gerakan perempuan yang sekarang sudah ada? Apakah sama dengan sosok Kartini gitu Bang? Kalau untuk sekarang banyak sih organisasi yang bergerak perempuan dan berjalan dengan baik. Nah nih Bang, adakah sosok Kartini di masa sekarang? Nah, kalau menurut ulun, sosok seorang Kartini di masa sekarang itu ada, namun tidak banyak. Masih banyak wanita-wanita di luar sana yang menyepelekan tentang hal penyamarataan ini. Banyak yang menyepelekan tentang pendidikan dan tentang negara lah kayak gitu. Karena sekarang saya lihat kebanyakan dari wanita-wanita di luar sana lebih mementingkan sosial media dan outfit-outfitnya gitu. Dan yang terakhir, apakah perlu emansipasi perempuan itu Bang? Perlu emansipasi perempuan gitu. Apakah perlu begitu? Kalau menurut dari ulun pribadi lagi nih, soal emansipasi perempuan ini sangat diperlukan. Karena kan kebanyakan memang dari perempuan-perempuan yang ada itu memang seperti bahwasanya dalam artian sudah merdeka gitu kan. Kita di sini sudah merdeka dalam artian. Akan tetapi di antara perempuan-perempuan yang ada masih seakan terpenjara ataupun terbelenggu dari antara entah itu per orang ataupun per kelompok. Jadi walaupun hari ini suatu kemerdekaan itu bukanlah titik fokus utama kita, dalam artian di sini kita bisa melihat bahwasanya keperluan emansipasi itu tetap diperlukan gitu kan. Tetap diperlukan agar perempuan ini tidak hanya dipandang sebelah mata gitu. Bisa dipandang lebih hormat lagi dari yang lainnya gitu kan. Bisa dianggap setara ataupun sama rata dengan para lelaki. Karena kan sekarang organisasi-organisasi perempuan ataupun pembela-pembela daripada perempuan-perempuan itu sekarang makin berkembang gitu kan, agar tidak ada lagi yang namanya apa sebutannya itu menginjak-injak harga diri perempuan lah, lebih tepatnya gitu kan. Nah seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari ulun. Terima kasih kepada Abang Bawahi ya kan. Siap. Ya, terima kasih Bang ya. Mungkin ada satu kata lu untuk perempuan. Silahkan Pian. Satu kata untuk perempuan, keren. Demikianlah beberapa pendapat para laki-laki masa kini tentang RA Kartini serta emansipasi wanita. Kita wanita, kita tinggi. Kita tidak bisa direndahkan hanya karena sebuah perbedaan. Mari patahkan omongan orang yang mengatakan bahwa wanita lemah tanpa laki-laki.